Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan momen di pagi hari yang seharusnya penuh semangat, justru menjadi momen yang paling menyiksa karena tubuh terasa berat dan kaku, seperti kayu tua yang sudah lapuk? Saat mata baru terbuka dan hendak bangun dari tempat tidur untuk mengambil air wudhu, lutut rasanya berat sekali untuk ditekuk. Pinggang terasa nyeri, seperti ditarik-tarik kawat berduri, dan jari-jari tangan terasa kaku hingga sulit untuk sekadar menggenggam gelas air minum. Rasa sakit dan kaku ini seringkali membuat Bapak dan Ibu merasa malas untuk memulai hari, takut untuk melangkah ke kamar mandi, dan akhirnya memilih untuk kembali berbaring atau duduk diam di kursi sepanjang hari meratapi nasib. Seringkali kita pasrah dan menganggap bahwa nyeri sendi, bunyi gemeretak di lutut, dan rasa pegal linu yang tak kunjung hilang adalah paket wajib yang harus diterima dengan lapang dada saat usia memasuki kepala 6 atau 7. Kita berpikir bahwa sendi yang sakit adalah takdir penuaan yang tidak bisa diubah dan tidak ada obatnya. Sehingga kita hanya mengandalkan minyak gosok yang panas atau obat pereda nyeri yang dibeli di warung untuk meredakan sakitnya sesaat saja. Padahal, tanpa kita sadari, kebiasaan mengkonsumsi obat nyeri kimia terus-menerus justru bisa membahayakan lambung yang semakin menipis dan ginjal Bapak dan Ibu di masa depan. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa sebenarnya rasa nyeri dan kaku pada sendi tersebut bukanlah murni karena faktor usia tua semata yang tidak bisa diapa-apakan, melainkan karena sendi kita sedang kelaparan nutrisi dan meradang hebat akibat pola makan yang salah selama bertahun-tahun. Tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri sendiri, termasuk memperbaiki bantalan sendi yang aus dan kering, asalkan kita memberikan bahan baku yang tepat setiap harinya. Salah satu bahan baku ajaib yang sering kita remehkan dan hanya kita anggap sebagai jajanan pasar biasa adalah kacang hijau biji kecil berwarna hijau yang ternyata menyimpan kekuatan penyembuhan dahsyat untuk sendi lansia jika dipadukan dengan jahe merah. Sebagai seorang dokter spesialis yang telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun hidup saya untuk merawat kesehatan para lansia, saya seringkali merasa sedih dan terenyuh melihat pasien yang datang dengan kondisi sendi yang sudah rusak parah. Mereka datang dengan wajah menahan sakit yang luar biasa, berjalan tertatih-tatih sambil memegang tembok. Bahkan ada yang sudah menggunakan kursi roda karena lututnya tidak kuat menopang badan. Saya, Dr. Irfan Ali, hadir di sini dengan niat tulus untuk membagikan rahasia sederhana namun ampuh ini, agar Bapak dan Ibu bisa kembali bergerak bebas, bermain bola dengan cucu, dan beribadah sholat dengan nyaman, tanpa rasa sakit yang mengganggu kekhusyukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dan selamat datang kembali di rumah sehat kita bersama. Channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan nikmat napas, nikmat iman, dan kesempatan untuk terus belajar memperbaiki kualitas hidup di usia emas ini. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini adalah bukti nyata bahwa semangat untuk hidup sehat, mandiri, dan tidak mau merepotkan anak cucu masih menyala terang di dalam hati Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya membongkar resep rahasia bubur kacang hijau jahe merah yang bisa bikin sendi Bapak dan Ibu lentur kembali seperti muda lagi, saya memohon dengan sangat hormat dan rendah hati agar Bapak dan Ibu menekan tombol subscribe yang berwarna merah itu sekarang juga. Anggaplah tombol subscribe itu sebagai tanda pendaftaran Bapak dan Ibu di komunitas lansia sehat ini. Gratis selamanya, tanpa biaya sepeser pun. Namun ilmunya, insya Allah, bisa menyelamatkan masa tua Bapak dan Ibu dari penderitaan sakit sendi yang berkepanjangan. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu memastikan diri untuk selalu terhubung dengan saya dan mendapatkan tips kesehatan terpercaya yang bisa langsung dipraktikkan di dapur rumah masing-masing. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membangun niat yang kuat hari ini dengan menuliskan kalimat afirmasi positif di kolom komentar di bawah video ini. Silakan tuliskan nama, asal kota, dan kalimat saya
siap lutut sehat, dan sholat lancar, agar menjadi doa bersama yang diamini oleh ribuan penonton lainnya di seluruh penjuru Indonesia. Saya akan menyempatkan diri untuk membaca satu persatu dan memberikan tanda hati pada komentar Bapak dan Ibu sebagai bentuk dukungan moral dan apresiasi saya atas semangat luar biasa yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini. Mari kita mulai pembahasan penting ini dengan sebuah kisah nyata dari salah satu pasien saya yang bernama Bapak Sutrisno, seorang pensiunan guru berusia 72 tahun yang dulunya sangat aktif mengajar senam. Pak Sutrisno adalah sosok yang sangat energik di masa mudanya. Namun, keceriaannya perlahan hilang ketika lutut kanannya mulai terasa sangat nyeri, bengkak, dan panas setiap kali beliau mencoba berdiri dari duduk. Beliau bercerita bahwa rasa sakitnya seperti ada pecahan kaca yang menusuk-nusuk di dalam tempurung lututnya, membuatnya kesulitan untuk berjalan ke masjid. Bahkan untuk sekadar ke kamar mandi pun beliau harus merangkak atau dipapah istrinya. Pak Sutrisno datang ke tempat praktik saya dengan wajah yang murung dan penuh kekhawatiran. Beliau takut kalau kondisinya ini akan membuatnya lumpuh total dan menghabiskan sisa hidupnya di tempat tidur. Beliau mengaku sudah hampir putus asa karena dokter sebelumnya menyarankan operasi penggantian lutut yang biayanya sangat mahal dan beliau takut dengan risiko pembedahannya. Kata-kata beliau saat itu sungguh menyentuh hati saya. Beliau berkata, "Dokter saya tidak minta bisa lari maraton. Saya cuma minta bisa sholat berdiri lagi dan tidak merepotkan istri saya saat mau buang air." Kisah Pak Sutrisno ini adalah cerminan dari jutaan lansia di Indonesia yang terjebak dalam mitos bahwa sakit sendi hanya bisa sembuh dengan obat mahal atau operasi besar yang menakutkan. Beliau nyaris saja menyerah pada nasib. Namun, setelah saya sarankan untuk rutin mengonsumsi air rebusan kacang hijau dan jahe merah setiap pagi selama 1 bulan, keajaiban perlahan mulai terjadi pada tubuhnya. Pengalaman Pak Sutrisno mengajarkan kita bahwa terkadang obat yang paling manjur itu letaknya bukan di meja operasi atau apotik luar negeri, melainkan di dapur kita sendiri yang menunggu untuk diolah dengan ilmu yang benar. Untuk memahami mengapa sendi Bapak dan Ibu bisa terasa sakit, kaku, dan meradang seperti engsel pintu yang karatan, mari saya jelaskan dengan analogi sederhana yang mudah kita bayangkan di kehidupan sehari-hari. Bayangkan engsel pintu pagar besi di depan rumah. Bapak dan Ibu yang sudah berumur puluhan tahun dan sering terkena panas hujan setiap hari tanpa perlindungan atap, agar engsel itu bisa bergerak membuka dan menutup dengan mulus tanpa suara berderit yang ngilu. Di dalamnya harus ada lapisan minyak pelumas atau oli yang cukup dan bersih. Namun, seiring berjalannya waktu dan pemakaian yang terus-menerus dibuka tutup, oli pelumas di dalam engsel itu bisa mengering karena panas, habis karena bocor, atau kotor bercampur debu dan karat besi. Ketika pintu dipaksa dibuka atau ditutup dalam kondisi kering kerontang seperti itu, besi akan bertemu besi secara langsung tanpa bantalan, menimbulkan gesekan kasar, panas, dan suara krek-krek yang menyakitkan telinga. Begitu juga dengan sendi lutut atau jari Bapak dan Ibu. Cairan pelumas alami sendi mulai berkurang drastis, dan bantalan tulang rawan yang seharusnya licin menjadi kasar, retak, dan meradang. Lantas, apa saja sebenarnya kebiasaan sehari-hari yang mempercepat keringnya oli sendi kita dan memicu peradangan hebat tanpa kita sadari selama bertahun-tahun ini? Poin bahaya yang pertama dan paling sering dilakukan oleh masyarakat kita adalah konsumsi gula pasir dan makanan manis yang berlebihan, terutama saat sarapan pagi atau teman minum teh sore. Kita sering mengawali hari dengan teh manis kental, kopi sachet yang gulanya tinggi, atau kue-kue basah yang penuh gula dan tepung, dengan alasan untuk menambah tenaga agar kuat beraktivitas. Padahal, gula yang tinggi di dalam darah akan memicu proses peradangan sistemik atau inflamasi di seluruh tubuh, termasuk menyerang persendian Bapak dan Ibu yang sudah mulai lemah. Gula ibarat bensin yang disiramkan ke dalam api unggun, membuat radang sendi yang tadinya kecil menjadi berkobar besar, menyebabkan bengkak, merah, dan rasa nyeri yang berdenyut-denyut tak tertahankan. Pak Sutrisno yang saya ceritakan tadi
ternyata memiliki kebiasaan minum kopi susu yang sangat manis 3 kali sehari, yang tanpa sadar menjadi bahan bakar utama yang memperparah sakit lututnya. Bahaya kedua yang sering luput dari perhatian kita adalah kebiasaan kurang minum air putih atau dehidrasi kronis yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Banyak lansia yang malas minum karena takut beser atau bolak-balik ke kamar mandi di malam hari, sehingga mereka menahan haus dan membiarkan tubuh kekurangan cairan. Padahal, komponen utama dari cairan pelumas sendi atau cairan sinovial adalah air. Jika tubuh kekurangan air, maka tubuh akan menyedot air dari sendi untuk menyelamatkan organ vital lain, seperti jantung dan otak. Akibatnya, bantalan sendi menjadi kempes dan kering, seperti spons cuci piring yang diperas habis airnya dan dijemur di bawah matahari. Gesekan antar tulang menjadi semakin kasar dan menyakitkan, karena tidak ada lagi bantalan air yang melindunginya dari benturan saat bapak dan ibu berjalan. Mulai sekarang, sadarilah bahwa air putih hangat adalah teman terbaik sendi bapak dan ibu. Dan jangan biarkan rasa malas ke kamar mandi merusak lutut bapak dan ibu. Poin bahaya yang ketiga adalah paparan suhu dingin yang ekstrim secara langsung pada area sendi, baik dari AC, kipas angin, atau lantai keramik yang dingin. Suhu dingin memiliki efek vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah yang membuat aliran darah pembawa nutrisi ke area sendi menjadi terhambat dan tidak lancar. Saya sering menemukan pasien yang tidur dengan kipas angin menyala kencang tepat mengarah ke kakinya. Dan besok paginya, mereka mengeluh lututnya kaku, tidak bisa digerakkan. Kebiasaan tidur di lantai tanpa alas kasur yang tebal juga sangat berbahaya, karena dinginnya lantai akan menyerap panas tubuh dan membuat otot serta sendi berkontraksi atau menegang semalaman. Ketegangan otot di sekitar sendi ini akan menarik tulang-tulang agar saling berdekatan, sehingga ruang sendi menjadi sempit dan gesekan semakin parah. Jadi, jagalah kehangatan lutut bapak dan ibu dengan selimut atau celana panjang saat tidur, terutama di musim hujan atau saat cuaca sedang dingin. Bahaya keempat yang juga sangat krusial adalah gaya hidup sedenter atau kurang gerak karena takut sakit jika dipakai berjalan atau berolahraga. Banyak lansia yang berpikir bahwa jika lutut sakit, maka harus diistirahatkan total dan tidak boleh dipakai bergerak sama sekali agar tidak semakin rusak. Padahal, tulang rawan sendi itu unik. Dia tidak punya pembuluh darah sendiri. Dia mendapatkan nutrisi dari cairan sendi yang dipompa masuk saat kita bergerak secara teratur. Jika bapak dan ibu hanya duduk diam atau tiduran seharian, cairan sendi tidak akan bersirkulasi. Nutrisi tidak sampai ke dalam tulang rawan, dan sampah metabolisme menumpuk di sana, menyebabkan racun. Sendi yang tidak digerakkan justru akan semakin kaku, otot di sekitarnya mengecil atau atrofi, dan akhirnya bapak dan ibu benar-benar kehilangan kemampuan untuk berjalan. Kuncinya adalah bergerak sesuai kemampuan, bukan diam total. Karena gerakan adalah kehidupan bagi sendi kita. Setelah kita menyadari betapa banyaknya musuh sendi yang bersembunyi dalam kebiasaan harian kita, kabar gembiranya adalah alam telah menyediakan solusi perbaikan yang luar biasa murah dan mudah. Solusi ini adalah perpaduan antara kacang hijau Vigna radiata dan jahe merah Zingiber officinale var. Rubrum. Dua bahan dapur yang jika disatukan akan menjadi bom penyembuh bagi sendi yang meradang. Kacang hijau mengandung protein nabati yang tinggi, serat, vitamin B kompleks, serta mineral penting seperti magnesium, kalium, dan kalsium yang sangat dibutuhkan tulang lansia. Mengapa kacang hijau bisa menjadi penyelamat sendi bapak dan ibu? Jawabannya terletak pada kandungan anti-inflamasi atau anti peradangan alaminya yang bernama vitexin dan isovitexin. Kedua senyawa ajaib ini bekerja dengan cara menghambat pelepasan zat-zat pemicu radang di dalam tubuh, sehingga bengkak dan nyeri pada sendi bisa mereda secara alami tanpa obat kimia. Ini ibarat bapak dan ibu meminum obat anti nyeri, tapi tanpa efek samping merusak lambung. Karena ini berasal dari makanan alami yang lembut. Selain itu, kacang hijau juga sangat kaya akan magnesium, mineral yang sering disebut sebagai mineral relaksasi,
bagi otot dan saraf yang tegang. Kekurangan magnesium pada lansia seringkali menyebabkan otot di sekitar sendi menjadi tegang dan kaku, yang memperparah rasa nyeri saat bergerak atau sholat. Dengan mencukupi kebutuhan magnesium dari kacang hijau, otot-otot di sekitar lutut dan pinggang akan menjadi lebih rileks, lentur, dan tidak mudah kram di malam hari. Sedangkan jahe merah, berbeda dengan jahe biasa, memiliki kandungan minyak atsiri dan zat gingerol yang jauh lebih tinggi dan lebih pedas rasanya. Jahe merah bekerja dengan cara menghangatkan aliran darah secara cepat, membuka sumbatan-sumbatan energi di sekitar sendi, dan membuang angin atau gas yang terjebak. Sifat panas dari jahe merah ini akan menyeimbangkan sifat kacang hijau, sehingga sangat cocok untuk lansia yang sering merasa kedinginan atau ngilu saat cuaca mendung. Lantas, bagaimana cara mengolah kacang hijau dan jahe merah ini agar menjadi obat yang ampuh dan bukan justru menjadi penyakit seperti bubur kacang hijau di warung yang penuh santan dan gula pasir? Ini adalah poin yang paling penting dan sering salah kaprah, karena cara masak yang salah akan menghilangkan manfaat kesehatannya dan malah menambah penyakit baru. Resep yang akan saya bagikan ini adalah resep sari kacang hijau rempah yang diformulasikan khusus oleh saya untuk penyembuhan dan perbaikan organ dalam lansia. Langkah pertama, siapkan segenggam kacang hijau kualitas terbaik, kira-kira 100 gram. Lalu cuci bersih dan rendam dalam air bersih selama minimal 4 jam atau semalaman. Proses perendaman ini sangat krusial dan tidak boleh dilewatkan, karena berfungsi untuk memecah zat anti gizi yang disebut asam fitat dan mengaktifkan enzim baik dalam kacang. Perendaman juga membuat kacang lebih lunak, sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu memasaknya terlalu lama yang bisa merusak vitaminnya, serta mencegah perut kembung setelah memakannya. Langkah kedua, buang air rendaman kacang hijau tersebut, karena air itu mengandung kotoran dan zat yang tidak kita butuhkan. Bilas sekali lagi dengan air mengalir. Masukkan kacang hijau ke dalam panci berisi 3-4 gelas air bersih. Lalu tambahkan 2 ruas ibu jari jahe merah yang sudah dibakar sebentar di atas kompor dan digeprek hingga memar. Jahe merah yang dibakar akan mengeluarkan aroma minyak atsiri yang lebih kuat, dan khasiatnya akan lebih cepat meresap ke dalam air rebusan. Langkah ketiga, rebus dengan api sedang sampai air mendidih. Lalu kecilkan api dan biarkan mendidih perlahan simmering sampai kacang hijau merekah dan empuk. Jangan masak sampai hancur lebur menjadi bubur yang terlalu halus. Biarkan masih ada tekstur kulitnya, karena disitulah serat terbaik berada yang bagus untuk pencernaan. Proses perebusan perlahan ini memastikan saripati kacang hijau dan pedas hangatnya jahe menyatu sempurna dalam kuah yang menyehatkan. Langkah keempat, dan ini adalah pantangan kerasnya. Jangan gunakan santan kental dan gula pasir putih. Santan yang dipanaskan bisa memicu kolesterol dan peradangan, sedangkan gula pasir adalah musuh utama sendi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sebagai gantinya, Bapak dan Ibu bisa menambahkan sedikit gula aren asli atau madu murni saat bubur sudah hangat, bukan saat mendidih, untuk memberikan rasa manis yang aman. Saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk menjadikan menu ini sebagai sarapan rutin setiap pagi, menggantikan nasi uduk, lontong sayur, atau gorengan yang biasa Bapak dan Ibu makan. Makanlah 1 mangkuk sedang dalam keadaan hangat, hirup uapnya yang beraroma jahe, dan rasakan sensasi hangat yang menjalar ke seluruh tubuh dan membuat lutut terasa nyaman. Konsistensi adalah kunci. Lakukan ini selama minimal 30 hari berturut-turut untuk merasakan perubahan yang signifikan pada kelenturan sendi Bapak dan Ibu. Banyak pasien saya yang awalnya protes dan berkata, "Dok, rasanya aneh. Kalau kacang hijau tidak pakai santan yang gurih, rasanya jadi kurang mantap." Salah satunya adalah Pak Sutrisno. Beliau awalnya merasa tersiksa harus makan makanan yang menurutnya hambar dan aneh di lidah. Namun, saya beri pengertian bahwa rasa gurih santan dan manis gula itulah yang selama ini menyakiti lututnya, dan beliau harus memilih antara memanjakan lidah sesaat atau menikmati masa tua
dengan lutut yang sehat. Setelah 1 minggu memaksakan diri, lidah Pak Sutrisno mulai terbiasa dengan rasa alami kacang hijau yang segar, hangat, dan tidak bikin enek di perut. Dan keajaiban mulai dirasakan pada minggu ketiga saat beliau bangun tidur. Beliau menyadari bahwa kakinya terasa enteng banget saat diturunkan dari kasur. Tidak ada lagi rasa kaku yang menyiksa. Beliau mencoba melakukan gerakan sholat subuh, dan betapa kaget serta bahagianya beliau karena bisa melakukan ruku dan sujud dengan jauh lebih lancar meski masih perlahan. Selain menyehatkan sendi, rutin sarapan kacang hijau jahe merah ini juga memberikan bonus manfaat kesehatan lain yang luar biasa bagi tubuh lansia. Manfaat pertama adalah melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit yang sering dialami lansia. Berkat kandungan seratnya yang tinggi dari kulit kacang hijau, Bapak dan Ibu akan merasa perut lebih enteng, tidak begah, dan buang air besar menjadi lancar setiap pagi tanpa harus mengejan keras yang bisa menaikkan tensi. Manfaat kedua adalah menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Karena serat larut dalam kacang hijau mampu menurunkan kolesterol jahat atau LDL yang menyumbat arteri. Manfaat ketiga adalah menstabilkan gula darah. Karena kacang hijau memiliki indeks glikemik rendah dan memberikan rasa kenyang yang lama, sehingga Bapak dan Ibu tidak mudah lapar dan tidak tergoda ngemil kue manis. Ini sangat baik bagi penderita diabetes yang juga sering mengalami nyeri saraf dan sendi. Manfaat keempat adalah meningkatkan vitalitas dan energi. Karena kacang hijau kaya akan vitamin B1 yang membantu mengubah makanan menjadi energi yang siap pakai untuk aktivitas seharian. Bapak dan Ibu tidak akan mudah mengantuk atau lemas di siang hari, melainkan merasa bugar dan bersemangat untuk berkebun atau jalan-jalan. Manfaat kelima adalah menguatkan tulang. Berkat kandungan kalsium dan fosfor alami yang mudah diserap oleh tubuh lansia untuk mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis. Namun, sebagai dokter yang bertanggung jawab, saya juga harus menyampaikan beberapa tanda peringatan dan kehati-hatian agar Bapak dan Ibu tetap aman dalam menjalani terapi ini. Peringatan pertama, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat asam urat sangat tinggi dan sensitif, ada kekhawatiran tentang kandungan purin dalam kacang-kacangan. Sebenarnya, purin dalam kacang hijau adalah purin nabati yang jauh lebih aman dibandingkan purin jeroan. Namun, tetaplah bijak. Jika sedang serangan akut nyeri hebat, kurangi porsinya menjadi setengah mangkuk atau minum air sarinya saja. Peringatan kedua, bagi penderita gagal ginjal kronis yang sudah harus cuci darah dan membatasi asupan kalium serta fosfor, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter spesialis ginjal Bapak dan Ibu. Kacang hijau mengandung kalium yang cukup tinggi yang bagus untuk orang hipertensi, tapi bisa memberatkan ginjal yang sudah rusak parah dan tidak bisa membuang kalium. Selalu sesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing individu dan jangan memaksakan diri jika ada larangan khusus dari dokter yang merawat. Peringatan ketiga, bagi yang memiliki masalah lambung atau mah yang sensitif terhadap rasa pedas, sesuaikan jumlah jahe merahnya. Jangan gunakan terlalu banyak jahe jika lambung Bapak dan Ibu terasa panas atau perih. Cukup 1 ruas kecil saja untuk aroma. Pastikan juga kacang hijau dimasak sampai benar-benar empuk agar tidak membebani kerja lambung dalam mencerna biji-bijian. Peringatan keempat, jangan pernah menambahkan susu kental manis ke dalam ramuan ini. Karena susu kental manis itu mayoritas isinya adalah gula dan lemak, bukan susu murni. Menambahkan susu kental manis sama saja dengan merusak semua usaha sehat kita dan kembali memberi makan peradangan di sendi dengan gula yang tinggi. Jadilah konsumen yang cerdas, yang tidak mudah tertipu oleh iklan rasa enak yang sebenarnya merugikan kesehatan. Selain menjaga makanan, saya juga ingin mengingatkan pentingnya melakukan gerakan fisik ringan setiap hari untuk memompa nutrisi kacang hijau masuk ke dalam sendi. Lakukanlah gerakan sederhana seperti mengayunkan kaki saat duduk, berjalan santai di dalam rumah, atau senam lansia ringan. Gerakan ini akan melancarkan aliran darah dan mencegah kekakuan sendi kembali datang. Jadi jangan malas untuk bergerak ya. Bapak dan Ibu, dukungan dari keluarga juga sangat penting.
dalam membangun kebiasaan baru ini agar bisa berjalan jangka panjang. Mintalah tolong kepada anak, menantu, atau pasangan untuk membantu menyiapkan atau merendam kacang hijau di malam hari sebelum tidur. Jadikan sarapan kacang hijau jahe ini sebagai kebiasaan keluarga di akhir pekan, karena yang muda pun butuh investasi kesehatan sendi sejak dini agar tidak menyesal di masa tua. Satu hal lagi yang tak kalah penting adalah mindset atau pola pikir bapak dan ibu terhadap kesembuhan dan rasa sakit. Jangan fokus pada rasa sakitnya, tapi fokuslah pada rasa syukur bahwa bapak dan ibu masih bisa menikmati makanan enak yang menyehatkan ini. Hati yang gembira dan penuh syukur adalah obat yang manjur yang akan meningkatkan efek penyembuhan. Dari ramuan herbal yang bapak dan ibu minum, sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh manfaat ini, saya ingin merangkum pesan kunci yang harus tertanam kuat di hati bapak dan ibu sekalian. Nyeri sendi dan lutut kaku di masa tua bukanlah hukuman mati yang harus diterima pasrah tanpa usaha. Dengan mengganti sarapan pemicu radang dengan kacang hijau jahe merah yang kaya nutrisi, bapak dan ibu sedang memberikan hadiah terbaik untuk tubuh yang sudah setia menemani puluhan tahun berjuang. Pilihan sepenuhnya ada di tangan bapak dan ibu hari ini. Apakah ingin terus bergantung pada obat pereda nyeri yang berisiko merusak ginjal, atau mulai merebus kacang hijau di dapur sendiri? Saya sangat berharap bapak dan ibu memilih jalan alami ini, demi masa tua yang mandiri, aktif, dan penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Satu mangkuk kacang hijau hangat besok pagi bisa menjadi langkah awal menuju kebebasan gerak dan sholat yang khusyuk yang bapak dan ibu impikan selama ini. Oleh karena itu, saya mengajak bapak dan ibu untuk melakukan aksi nyata sekarang juga. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup alumni sekolah, atau tetangga sebelah rumah. Jangan biarkan ilmu sederhana namun berharga ini berhenti di bapak dan ibu saja, karena satu kali klik tombol share dari bapak dan ibu bisa jadi adalah jawaban doa bagi teman yang sedang menangis, menahan sakit lututnya setiap malam. Mari kita menjadi perpanjangan tangan kebaikan untuk menebar manfaat bagi sesama manusia yang membutuhkan. Sekali lagi saya ingatkan dengan tulus dan rendah hati, bagi yang belum menekan tombol subscribe, tolong luangkan waktu 1 detik saja untuk menekannya sekarang juga. Dengan menekan subscribe, bapak dan ibu tidak hanya mendukung channel ini untuk terus berkembang, tetapi juga memastikan diri tidak akan ketinggalan informasi kesehatan vital lainnya yang akan saya bagikan. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya, agar bapak dan ibu menjadi orang pertama yang tahu rahasia kesehatan berikutnya dari saya. Pada video selanjutnya, insya Allah saya akan membahas tentang cara mengatasi perut buncit dan keras pada lansia yang sering bikin sesak napas dan tidak nyaman, hanya dengan ramuan herbal pembersih usus yang mudah didapat. Topik yang sangat penting dan pasti banyak ditunggu-tunggu oleh para lansia yang merasa perutnya begah. Jadi pastikan bapak dan ibu sudah berlangganan agar tidak ketinggalan informasinya. Saya, Dr. Irfan Ali, selalu berdoa agar setiap bapak dan ibu yang menonton video ini diberikan kesembuhan, kekuatan, dan lutut yang kuat untuk melangkah menuju masjid. Terima kasih yang tak terhingga atas perhatian, kepercayaan, dan waktu berharga yang telah bapak dan ibu luangkan untuk mendengarkan celoteh saya di channel kebanggaan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ladang amal jariah dan jalan kesembuhan serta pencerahan bagi kita semua. Akhir kata, makanlah kacang hijaumu, hangatkan dengan jahe merah, dan nikmati hidup sehat tanpa nyeri lutut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat luar biasa.